Halo, bagaimana kabarmu? Kenapa kamu terlihat sedih? Kurasa aku baik. Aku hanya memikirkan bagaimana pola asuh yang sesuai untuk anakku nanti. Oh, apakah kamu ingin tahu macam-macam pola asuh untuk anak? Ya, tentu saja. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pola asuh. Jadi, menurut Noto Atmojo, pola asuh adalah kemampuan keluarga untuk menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh optimal baik secara fisik, mental, dan sosial. Pola pengasuhan juga diberikan oleh ibu, ayah, nenek, kakek untuk memberikan kebutuhan asuh, asah, ASIH kepada anak. Dalam kebutuhan asuh dapat meliputi fisik dan biologis. Yang pertama, kebutuhan zat gizi yang seimbang dalam masa pertumbuhan anak, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Yang kedua, perawatan kesehatan dasar seperti imunisasi untuk anak atau pemantauan pertumbuhan dan pengobatan yang baik saat anak sakit. Yang ketiga, kebersihan diri dan lingkungan termasuk pakaian dan tempat tinggal anak. Dan yang keempat, ada olahraga dan rekreasi yang dilakukan oleh keluarga. Kebutuhan asah dapat meliputi kebutuhan yang menunjang stimulasi kecerdasan anak, seperti mendengar, melihat, dan meniru, dengan memberikan rangsangan berupa suara, musik, gerakan, perabaan, bincang, menyanyi, atau menggambar dengan waktu melakukan stimulasi, yaitu setiap kali orang tua berinteraksi dengan anak, atau dapat memberikan permainan edukasi kepada anak berupa menyusun balok atau menyusun puzzle. Kebutuhan ASIH mencakup kebutuhan anak untuk mengembangkan kasih sayang, spiritual anak, kemandirian, serta kebutuhan merasa aman dan nyaman. Dapat dipenuhi dari rasa kasih sayang dan keakraban seperti kasih sayang orang tua, rasa aman dan nyaman, kebutuhan untuk mendapatkan pengalaman dan kesempatan, dan kemandirian. Ada 3 macam pola asuh: otoriter, demokratis, membiarkan. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh orang tua yang lebih mengutamakan membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak yang harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Ciri pola asuh otoriter: pertama, anak harus tunduk dan patuh kepada kehendak orang tua. Yang kedua, pengontrolan orang tua terhadap perilaku anak sangat ketat. Yang ketiga, anak hampir tidak pernah memberi pujian. Dan yang terakhir, keempat, orang tua yang tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya satu arah. Lalu dampak dari pola asuh otoriter yaitu anak memiliki sifat dan sikap seperti mudah tersinggung, penakut, pemurung, dan merasa tidak bahagia, mudah terpengaruh, mudah stres, tidak mempunyai arah masa depan yang jelas, dan tidak bersahabat. Pola asuh demokrasi merupakan pola asuh orang tua yang menerapkan perlakuan kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap rasional. Dengan ciri yang pertama, anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internal. Yang kedua, anak diakui sebagai pribadi oleh orang tua dan turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menetapkan peraturan serta mengatur kehidupan anak. Yang keempat, memprioritaskan kepentingan anak akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Yang kelima, bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Yang keenam, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan sesuatu tindakan. Dampak dari pola asuh demokrasi yaitu membentuk perilaku anak yang memiliki rasa percaya diri, bersikap sahabat, mampu mengendalikan diri, bersikap sopan, mau bekerja sama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mempunyai tujuan atau arah hidup yang jelas, dan berorientasi terhadap prestasi.
Pola asuh membiarkan yaitu orang tua menerima ungkapan atau ekspresi emosi anak, namun gagal dalam memberitahukan kepada anak bagaimana mengatasi perasaan yang mereka alami. Dengan ciri yang pertama, orang tua mendengarkan saat anak sedih namun tidak dapat melakukan apapun selain menghibur anak. Yang kedua, orang tua menawarkan hiburan kepada anak yang sedang mengalami kesedihan dan perasaan lainnya. Yang ketiga, orang tua tidak mampu mengajarkan cara mengenal emosi dan tidak dapat memberikan arahan tentang tingkah laku tertentu. Yang keempat, orang tua tidak menentukan batasan sehingga terlalu mudah memberikan izin. Yang kelima, orang tua tidak dapat membantu anak dalam menyelesaikan masalah ataupun meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Dampaknya, anak tidak mampu belajar mengatur emosi. Seringkali anak tidak memiliki kemampuan untuk menenangkan diri sendiri saat mereka marah, sedih, ataupun gelisah. Akibatnya, anak-anak ini sulit untuk berkonsentrasi dan mempelajari keterampilan baru. Faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh kepada anak yaitu pendidikan orang tua, lingkungan, budaya. Gejala dari anak susah makan yaitu anak menjauhkan sendok, menjauhkan makanan, menutup mulut saat disuapi, memuntahkan makanan. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, berikan makanan dalam porsi kecil namun sering. Yang kedua, sajikan makanan dengan tampilan menarik. Yang ketiga, buat jadwal atau waktu makan yang teratur. Yang keempat, variasikan makanan sekreatif mungkin. Yang kelima, variasikan makanan dengan rasa yang beragam. Yang keenam, memberi camilan sehat. Yang ketujuh, memasak bersama anak, membuat anak antusias dengan hasil masakan bersama. Yang kedelapan, jangan memaksa anak makan dengan cepat atau menghabiskan semua makanan di piringnya. Yang kesembilan, pastikan suasana makan yang tenang sehingga anak hanya fokus pada makanannya. Sebaiknya hindari menonton TV saat makan. Yang kesepuluh, memberi contoh makanan makan yang baik pada anak. Yang kesebelas, puji anak saat ia menghabiskan makanannya atau terlihat menikmati makanan sehat. Yang ke-12, orang tua atau anggota keluarga yang lain harus konsisten dalam menciptakan pola makan yang baik untuk anak. Nah, itu tadi penjelasan dari pola asuh anak. Oh, begitu. Baik, aku paham. Ternyata sudah sore ya. Aku harus pulang kalau begitu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Kalau begitu, sampai ketemu besok ya.